Roma pasal yang ke-8. Ini suatu proses untuk sampai menjadi orang yang dipermuliakan. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita ketahui. Ada langkah-langkah yang sangat jelas untuk kita ketahui. Mari kita membaca Roma pasal 8 mulai ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat 28 sampai ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini permulaannya. Merasa terpanggil, ya. Merasa terpanggil. Kita masuk dalam sidang jemaat jangan kebetulan, sebab Tuhan bekerja punya sistem. Dia memanggil kita. Mendengar panggilan, merasa terpanggil. Merasa terpanggil. Baca ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka yang ditetapkannya, ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, inilah yang terakhir. Ini Wahyu pasal 15. Ini akhirnya. Menjadi orang yang dimuliakan. Jadi ada suatu proses yang berlaku jauh sebelum kita mengalami suatu kemuliaan. Bahwa Tuhan tidak salah panggil, tidak salah panggil. Tidak salah memanggil seseorang. Dia kenal, bahkan ada yang Tuhan katakan, aku telah memilih kamu sejak dari kandungan ibumu. Kalau saudara renung-renungkan kehidupan, kok akhirnya kita bisa berada dalam suasana ladang Allah. Ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Bahwa tadinya kita mempunyai suatu rencana, suatu cita-cita. Dan seringkali kita merasakan dalam perjalanan kita untuk mencapai cita-cita itu, bagaimana tangan Tuhan rencananya. Yang mungkin pada waktu itu kita merasa kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Maksudnya Tuhan menyediakan kita sesuatu yang jauh lebih indah daripada rencana manusia. Allah mempunyai rencana yang jauh lebih indah dari rencana manusia. Itulah yang Dia terapkan kepada kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan membelokkan kehidupan kita ke arah Dia. Tidak kita terus dengan rencana kita, tetapi Tuhan mempunyai suatu rencana. Bagaimana Tuhan sudah taruh rencana dalam setiap kehidupan kita. Saya berbicara di sini, di hadapan sidang jemaat, di muka Tuhan. Kalau saudara berada di sini, saudaralah orang yang dikenal oleh Tuhan, yang mendapat kesempatan untuk menerima suatu sistem penyelamatan Tuhan untuk sampai nanti kepada kemuliaan Allah. Saya tidak bicara ini di secara muka umum di mana-mana. Tetapi kita berada satu kesatuan yang pasti saudara tahu tujuan saudara kesini tadi untuk berbakti. Berarti saudara oleh Roh Tuhan sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menerima sistem daripada Allah. Sekarang masalahnya, apa kita mau mengerti atau tidak? Itu aja masalahnya. Kalau kita mengerti rencana Allah, pasti Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Jadi kita lihat di sini, dari rencana ini saya akan ambil rencana garis besar 3 langkah garis besarnya, ya. Yang pertama, jadi orang-orang yang ditentukan ini saya sudah tidak ambil itu satu langkah, tapi langkah dari orang-orang yang sudah ditentukan ini. Kita ini orang-orang yang sudah ditentukan.
Kita ini dipanggil untuk menerima panggilan-panggilan. Ini langkah pertama. Kita dipanggil. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil menjadi imam-imam bagi kerajaannya untuk melayani Dia, untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Sesudah panggilan dikatakan mereka juga yang dibenarkannya. Perkataan dibenarkannya rasanya saudara-saudaraku pengertian yang terkandung di balik istilah ini sebetulnya lebih tepat kalau kita menggunakan istilah dibetulkan. Bukan sekedar dibenarkan, tapi dibetulkan. Perkataan dibetulkan itu artinya tadinya rusak. Tadinya rusak. Dibetulkan. Dibetulkan. Tadinya rusak. Dibetulkan. Kalau saya mengatakan ini, hati saya memang gemetar, saudara. Untuk mengerti bagaimana kasih Allah. Suatu kehidupan yang rusak masih mendapat kesempatan untuk dibetulkan. Jadi kehidupan kita ini tadinya bagikan suatu kehidupan rusak. Untuk dibetulkan ini Tuhan harus membeli kita dengan darahnya. Satu kehidupan rombengan, satu kehidupan rongsokan yang tidak laku, saudara-saudara. Untuk manusia, untuk dunia ini kita seakan tidak ada arti apa-apa. Pernah saya merenungkan hidup ini dan saya telah sampaikan ke sidang jemaat. Seandainya saudara bertemu saya pada waktu-waktu itu, saya melamar pekerjaan di perusahaan saudara, pasti saudara tidak terima saya. Sebab tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada sesuatu yang menonjol. Bahkan yang ada hanya kekurangan-kekurangan. Pada waktu itu, seandainya saya melamar pekerjaan di tempat saudara-saudara tidak terima saya. Satu kehidupan yang tidak ada arti. Tapi Tuhan panggil, Tuhan betulkan. Ini perkataan dibenarkan tadi, lebih tepat dibetulkan. Mungkin skrupnya longgar dikencangkan. Mungkin banyak gembos. Kalau umpamanya mobil diganti baru, dipompa kembali, semangat lagi untuk mampu mengangkut muatan seberapa berat pun. Kita dibetulkan dari kehidupan yang rusak, dari kehidupan yang tidak punya harga, dibetulkan menjadi satu kehidupan yang benar, satu kehidupan yang berkemampuan dari Allah, satu kehidupan yang berguna. Ini langkah yang kedua. Kita dibetulkan. Kita hanya dibetulkan. Di dalam penggembalaan saudara-saudaraku, kita sementara dibetulkan. Kalau saudara mau tahu, saudaraku, kita ini dalam perjalanan kembali ke Firdaus. Yakub, bukan Pak Yakub ini, tapi Yakub di dalam Alkitab, bapaknya orang Israel. Yakub dalam perjalanannya dia lari dari Esau. Dalam perjalanannya Tuhan cegat dia, dan Tuhan tunjukkan suatu pemandangan yang aneh, yaitu bahwa antara surga dan bumi ini sebetulnya ada tangga. Antara surga dan bumi ada tangga yang menghubungkan bumi, surga dan bumi ini. Dan manusia dan malaikat naik turun ke atas tangga ini. Waktu Yakub bangun dari tidurnya, dia kaget. Dia katakan, wah, betapa hebatnya tempat ini. Betapa hebatnya tempat ini. Tidak lain, ini adalah pintu gerbang kerajaan surga. Inilah pintu gerbang kerajaan surga.
Kemudian dalam ilham Tuhan, dia kasih nama tempat itu Baitel, artinya rumah Allah. Rumah Allah itu kita dalam bahasa Indonesia sebutkan gereja. Gereja itu diambil dari perkataan credo, itu artinya rumah Allah. Tabernakel itu rumah Allah. Gereja itu artinya rumah Allah. Baitel atau Betel itu artinya rumah Allah. Sidang jemaat ini itulah rumah Allah. Kehidupan sidang jemaat itu adalah rumah Allah. Jadi gereja itu sebetulnya pintu gerbangnya kerajaan surga. Pintu gerbangnya kerajaan surga. Sebabnya kita berhati-hati berada pada pintu gerbang ini. Sebab pada pintu gerbang itu terjadinya suatu kegagalan-kegagalan atau suatu keberhasilan untuk naik. Sesudah dibetulkan, dia akan sampai kepada kemuliaan. Jadi dalam pintu gerbang ini, di dalam Alkitab saya menemukan dua keadaan. Dua-dua dasar. Pertama, atau menjadi orang yang setelah dibetulkan. Di dalam penggembalaan ini kita dibetulkan. Kalau kita memperhatikan firman penggembalaan, kita tahu kekurangan kesalahan kita. Kalau kita ditegur, kita tidak akan marah. Kalau kita tahu bahwa kita sedang dibetulkan. Oh, yang rusak ininya, Pak. Tuhan yang membetulkan kita. Dia tahu apa yang rusak. Banyak kali kita mau ngotot, wah bukan itu. Tapi kita nggak tahu keadaan umpamanya arloji ini. Satu onderdil yang kecil. Kalau itu tidak ada, banyak kali kita, wah cuma itu aja kok rusak. Dia tidak jalan. Kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang membetulkan kita, dia tunjukkan kesalahanmu, kekuranganmu ini. Kalau Tuhan menunjukkan kesalahan kita, itu artinya kita sedang dikerjakan Tuhan untuk dibetulkan oleh Tuhan. Kita dikerjakan untuk dibetulkan oleh Tuhan. Untuk berbuahkan buah. Nanti akan disebutkan, inilah orang yang nanti menjadi benar. Kita dibetulkan supaya menjadi orang yang benar. Itu buah kehidupan di dalam gereja Tuhan. Hidup di dalam terang. Kehidupan dibenarkan. Sebab memang mau dibetulkan. Satu kehidupan yang rusak, yang mau dibetulkan. Tapi kalau saya menggunakan dibenarkan, harusnya saya menyertakan dengan perkataan dibenarkan lewat pengampunan oleh darah Yesus. Semoga saudara mengerti ini. Saya rasa tidak terlalu berbelit-belit yang saya katakan ini. Jadi ini penggunaan istilah yang semoga kita mengerti. Jadi di dalam gereja Tuhan, kita ini menerima kebaikan Tuhan. Tumbuh dalam kebaikan Tuhan. Ini buah. Kebaikan ini artinya kita mau direstorasi oleh Tuhan. Kita mau dibetulkan oleh Tuhan. Kalau kita memang mau, buah selanjutnya adalah kebenaran. Tapi kalau tidak mau, kalau kita tidak mau dibetulkan, kita tidak mau dibetulkan, inilah yang terjadi kedua di dalam gereja. Terjadi keguguran. Di dalam gereja Tuhan banyak orang akan gugur dari iman. Yang gugur ini siapa? Orang-orang yang tidak mau dibetulkan. Waktu kesalahannya dinyatakan, marahnya bukan main. Apalagi waktu ditegur. Pekerjaan gembala yang termasuk berat adalah menegur orang. Orang itu biar dia sudah menyerahkan dirinya, om kalau saya salah tegur. Tapi coba tegur nanti. Coba tegur. Sekalipun dia sudah menyerahkan, kalau saya salah om tegur saya. Coba tegur. Jadinya lain. Sebab memang di pintu gerbang ini nanti orang mengetuk pintu. Bukakan kami pintu.
Orang-orang ini nanti akan pada datang kembali mengetuk pintu. Tetapi Tuhan katakan, undur daripadaku, hei kamu yang mengerjakan kejahatan. Kejahatan apa? Bukan kejahatan karena mereka membunuh. Bukan kejahatan karena mereka berdusta. Bukan kejahatan karena mereka berbuat apa. Tetapi kejahatan karena mereka tidak mau dibetulkan. Sudah berdusta ditegur, jangan, tetap berdusta. Sudah berzina dilarang, disebutkan jangan, tetap berbuat itu. Mereka akan gugur dengan rasa sakit hati. Tapi satu waktu mereka akan kembali di hadapan Tuhan. Saat kapan? Saat Tuhan duduk sebagai hakim. Mereka akan mengetuk pintu hatinya Tuhan. Bukakan kami kesempatan untuk masuk dalam kemuliaan. Tuhan katakan, undur daripadaku hai kamu yang jahat. Jahatnya di sini apa? Menolak kesempatan untuk diampuni. Menolak kesempatan untuk dibetulkan. Itu sangat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ada untungnya kalau Tuhan menegur kita. Dia tidak ada untung. Tapi kalau kita menolak, kita yang rugi. Kalau kita menerima, kita yang untung. Sehingga nanti di hadapan tahta pengadilannya, kalau dia akan menghukum, disebutkan bukan cuma adil, maha adil. Adil pertama, dia mengampuni dosa kita. Itu adil pertama. Tapi kalau dia maha adil, dia akan menghukum. Dia akan menghukum, saudara-saudaraku. Oleh karena menolak keadilannya. Yang membenarkan kita lewat pengampunan. Itulah orang-orang yang nanti ada dalam api neraka. Orang-orang ini. Itu orang-orang yang menolak pengampunan. Jadi saudara, saya bawa kembali kita dalam Efesus pasal yang kelima itu, supaya sudah lihat buah itu di sana disebutkan. Ya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ini buah di dalam terang. Ayat 9, ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, dulu gelap, dulu rusak. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang di dalam Tuhan kita bersinar, kita bercahaya terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, terang itu hanya berbuatkan nomor satu kebaikan. Dan keadilan. Dan keadilan. Dan kebenaran. Ya, terima kasih. Itulah buah-buahnya terang. Itu kita terima di dalam penggembalaan, di dalam rumah Allah, di dalam pintu gerbangnya kerajaan surga.